Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Al-Mukarramun, para alim ulama, para kiai, para ajengan, wabil khusus Sayyiduna Al-Mukarram Rois Syuriah FWCNU Kecamatan Ciparai Hormatun Pribados, Al-Mukarram Ketua FWCNU Kecamatan Ciparai Kalihengan, mudah-mudahan Allah dimuliakan. Aparatur pemerintahan di atasan dugi bawahan amurau hadir, wabil khusus kersana Bapak Kepala Desa, mudah-mudahan Allah dimuliakan. Para tamu undangan, tokoh masyarakat, TNI Polri, yang beri hormat, seluruh keluarga besar Nahdlatul Ulama Kecamatan Ciparai, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Da biasa Bu, acara kia masuk ayat 2, ayah hadirin, ayah hadirat. Pame hadirin mah hadirin dilebet kudu noong pina janela, eta mah hadirin, hadirna dilebet. Pami hadirat mah hadir out di luar. Ka ibu-ibu anu nuju nampi vitamin H itu hadirat. Mohon matahari saya karena tulang itu sebelum jam 9. Pami jam 3 kieu mah ngandung vitamin H. Hideung. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Witi panginten asalna di Tabu Opatan ibunya. Ada biasanya 4:30-nya atau modusnya. Mudah-mudahan kempelan urang ieu sing kalebetkeun kana naon anu disanggemkeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim. Saur Rasulullah ibu araya. Saur Rasulullah ibu, inna lillahi kehela wa inna ilaihi roji'un. Atau udah biasa natos inna lillahi wa inna ilaihi eta mah sapertos dirorompok aya nu pupus DKM nu biasa ngomongkeun ke aya wagelan. Akhirna aya jamaah anu inisiatif ngomongkeun maklum teu biasa pangintenan grogi pas ngomongkeun dina pengeras suara teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Parantos mulih ka rahmatullahi wabarakatuh. Biasana tos warahmatullahi mah jika urang Ciparai tos inna lillahi teh wa inna ilaihi roji'un. Kata Nabi, inna lillahi tabaraka wa ta'ala malaikatan sayyarah. Sesungguhnya Allah itu mempunyai malaikat sayyarah, MUI, malaikat tukang ungkat ingking, yang tugasnya mencari majelis zikir, mencari majelis ilmu. Di mana ada majelis zikir, ada majelis ilmu, malaikat sayyarah ini hinggap di tengah-tengah mereka, kata Nabi, sambil memohon kepada Allah agar dosa orang yang berada di tempat itu Allah ampuni sebelum bubar. Jantan wakit ayeuna ibu bapak, malaikat sayyarah nuju ngadoakeun urang sadaya. Mudah-mudahan dosa-dosa urang dihampunkan ku Allah Subhanahu wa taala. Aya nu naros, ya Rasul punten aya kasus. Kasus naon, Mang? Aya jalmi hadir di pangaosan tapi sanes ngaos. Naon atuh eta ngadon kulem. Ari nu kitu didoakeun ku malaikat. Yang tidur di pengajian pun tetap didoakan oleh malaikat. Ini kabar gembira sebenarnya bagi Anda yang suka tidur ketika pengajian. Ternyata masih tetap didoakan oleh malaikat. Jantan sareng abdi mah santai we lah. Anu bade ngupingkeun hatur nuhun. Anu bade kulem mangga. Badai dugi kaberes hatur nuhun, badai mulih tipayun mangga. Saya itu bukan tipikal orang yang takut ditinggalkan jamaah.
kan sok aya di Tasik mah mubalik nu sieun ditinggalkeun jamaah, akhirna nyingsieunan jamaah. Dosa anu pangaosan mah dihapunten sadayana ku Allah. Kamanakeun dosana dibikeun kanu balik ti heula. Tah eta mah mubalik nu sieun ditinggalkeun jamaah, padahal mah teu kitu. Ibu bapak hadirin sekalian, sebelum saya panjang lebar, karena temanya ada dua, haul dan juga syahriahan bulan Muharram ya, kita akan bahas haul dulu sepintas. Kenapa guru kita, kiai kita mentradisikan haul? Ini penting karena ada sebahagian kecil saudara-saudara kita yang merasa alergi dengan acara haul seperti ini. Saya sering menyebutnya TTM, tetangga tapi menyebalkan. Nyata tangga urang, dulur urang seagama, tapi gawe nate nyinyir we. Naon haul ti dituna. Padahal malin ti dituna, can kadaritu we eta. Ya, haritaros iraha bade. Ini serius masalahnya, Pak. Anda bisa baca ada satu kitab tebal ditulis ya sekitar 800 halaman, Pak. Ditulis oleh Abdurrahman bin Hasan bin Sulaiman bin Muhammad bin Abdul Wahab. Judulnya Fathul Majid bi Syarhi Kitab Tauhid. Di halaman 360-an dia menyampaikan bahwa orang yang memperingati kelahiran Nabi muludan seluruh agama atau memperingati wafatnya seseorang yang dikenal dengan istilah haul, nau'un minal ibadati lahum, itu adalah salah satu bentuk penyembahan terhadap mereka. Hari ini kita sedang haul para masyayikh, guru-guru kita, mereka tuduh kita sedang menyembah almarhum al-maghfurlah. Kinten-kinten nyembah almarhum al-maghfurlah guru orang musyrik teu Bu? Musyrik. Jadi urang teh cenah aya teh keur musyrik berjamaah. Ini penting kita jawab. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Baihaqi juga meriwayatkan dari Anas bin Malik dengan isnad hasan. Disampaikan kata Anas bin Malik, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazuru syuhada Uhud fi kulli haulin. Rasulullah itu setahun sekali, fi kulli haulin, setahun sekali berziarah ke makam syuhada Uhud. Ini dalil yang tak terbantahkan bahwa yang mentradisikan, yang mencontohkan haul itu adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Timbul lagi pertanyaan, di Ciparai kan haul itu oke, kalau haulnya dicontohkan oleh Nabi. Tapi di Ciparai itu kalau haul itu bukan hanya ziarah kubur seperti Nabi, tapi suka ada bagi-bagi makanan. Nah, seperti itu. Ini yang kita tidak setujui. Sun'ut ta'am, bagian dari niyahah kata mereka. Ternyata dijawab oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Kata Siti Aisyah dalam Sahih Bukhari, tidak ada perempuan yang membuat aku cemburu melebihi kecemburuanku kepada Khadijah. Ditaros ku ibu-ibu muslimat NU harita. Neng, kunaon cemburu ka ibu Khadijah? Pan ibu Khadijah mah tos pupus. Saur Siti Aisyah, la ingkana yadbahu syata. Kalau Nabi menyembelih kambing, dalam satu riwayat disampaikan ada tambahan, yauma wafati Khadijah, di hari wafatnya Khadijah, summa yaqul, Nabi bilang, idhabu bidi ila fulana fa innaha shadiqata Khadijah. Kirimkeun daging ieu ka BEH, eta teh babaturan muslimatan Khadijah. Kirimkeun daging ieu ka bi anu, eta teh wargi Khadijah. Jadi Nabi yang mencontohkan haul, Nabi juga yang mencontohkan bersedekah makanan di haul itu yang pahalanya dihadiahkan untuk si mayit. Dan yang paling membuat aku cemburu kata Aisyah, wa yukfiru min dzikriha. Nabi sering membicarakan kenangan-kenangannya bersama Khadijah. Kalau istilah kita namanya manaqib.
manakib. Jadi Nabi itu sok nyarioskeun kenangan sareng Khadijah, menceritakan penggalan-penggalan hidup bersama Khadijah. Janten kieu contohna teh ibu Rasulullah teh Aisyah baheula keur aya Khadijah. Mun pangajian kieu teh sok aya buah-buahan dina meja teh. Aya nama Khadijah almarhum dengan cair. Si ibu masuk kode sanes kode ibu. Ieu mah etang-etang silih emutan we urang teh. Wa yuksiru min zikriha. Nabi yang sering membicarakan kenangan-kenangannya bersama Khadijah, membicarakan kenangan, biografi, penggalan hidup Khadijah, yang istilah kita disebut mana di Ciparai sok aya manakiban. Eta teh nu nyontohan Rasulullah sallallahu alaihi. Manakib teh bahasa Arab, bahasa Indonesianya biografi. Ada orang yang alergi menuduh bahwa manakib itu bid'ah, tapi resep maca biografi. Ta eta teh jiga aya santri Ciparai ikut MTQ keluar Jawa. Dikirimlah 2 santri terbaik dari Ciparai untuk MTQ. Kebetulan beda pesawat, Pak. Ketika nak nyampai di lokasi ngarobrol, naik naon kamari di Jakarta, naik Lion ngeunanya Lion mah nya rada ruas urang mangeuna. Naik naon ente? Naik Lion. Nu ngabidahkeun manakib tapi resep maca biografi eta teh jiga nu pasea Lion jeung Lion, Pak. Mata ka urang Ciparai pami alim disebut bid'ah manakibate ganti isukna pembacaan biografi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dan nu bid'ah mah manakib, ari biografi mah henteu. Bereslah sakitu pokona mah haol teh aya di ditu. Ibu bapak hadirin sekalian, karena terlalu sore lah, saya ingin langsung ke materi. Bulan Muharram, awal dari tahun baru Hijriyah. Saya tidak akan bahas sejarah penetapan tahun di dalam Islam ya. Silakan para kiai baca di dalam Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, ada bab manaqibil ansor. Jadi dalam kitabul manaqib di bawahnya ada babu manaqibil ansor. Bab tentang kemuliaan sahabat-sahabat ansor. Jadi terus ayat ansor itu zaman Rasul ngan pedacan ayat banser Pak eta mah. Di bawahnya ada subtema min aina arrihut tarikh, dari mana kaum muslimin menetapkan tahunnya. Silakan baca sajalah di sana. Yang menarik ibu diambil dari kata hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Bukhari meriwayatkan ketika Sayyiduna Muhammad hijrah dari Mekah menuju Madinah, beliau istirahat sejenak di Zuhfah, satu perkampungan kecil di selatan kota Mekah. Beliau naik ke atas satu batu besar, melihat situasi sekitar, aman atau tidak melanjutkan perjalanan, karena sedang dikejar-kejar oleh musyrikin Quraisy. Tak sengaja Sayyiduna Muhammad melihat pertigaan menuju Mekah. Cukup lama beliau berdiri menatap terakhir kali kemana jalan itu menuju, ke Mekah Al-Mukarramah, tempat di mana beliau lahir, tumbuh, berkembang, dewasa, berkeluarga di Mekah. Hari itu harus beliau tinggalkan tanpa tahu kapan akan kembali. Rasul ge jalmi Pak, gaduh mana? Gaduh perawasan. Abot Rasul ngantunkeun tanah kelahiran. Sedih Sayyiduna Muhammad ngantunkeun Mekah. Teu karaos cai socaman tenang ngalemere. Lalu keluar dari lisan beliau kata Nabi, sungguh engkau adalah sebaik-baiknya tempat yang aku cintai. Andai masyarakatmu tidak mengusirku, kata Nabi, tak akan pernah aku tinggalkan engkau wahai Makkah tercinta. Dalil hubbul waton minal iman. Bisi pajarkeun hubbul waton minal iman ti dituna. Pan aya dina YouTube Pak Kapolsek. Di YouTube itu ada seorang mubalik ceramah. Apa itu hubbul waton? Apa itu cinta tanah air? Nasionalisme itu tidak ada dalilnya, tidak ada contohnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Saya komen, ka Kiai NU mah tong boro dalil mencintai tanah air, dalil ngarokok boga kurang. Kan mal dibejakeun ayeuna. Ini fakta. Asbabun nuzul surat Al-Qasas ayat 85. Lalu Allah mengutus Jibril menyampaikan wahyu Allah surat Al-Qasas ayat 85 jawaban atas kegundahan Sayyiduna Muhammad meninggalkan tanah air. Kata Allah, innalladzi faradha 'alaikal Qur'an la radduka ila ma'ad. Sungguh Muhammad, Allah yang telah mewajibkanmu menjalankan hukum-hukum Al-Quran, hijrah salah satunya, la radduka ila ma'ad, akan segera mengembalikanmu ke Mekah. Jantan pemirsa urang malaikat Jibril teh kieu Muhammad, ulah leutik hate sakedap deui ge mudik deui ka Mekah. Makanya Al-Imam Ismail Haqqi Al-Hanafi dalam tafsir beliau yang keren judulnya Ruhul Bayan, setelah panjang lebar menafsirkan ayat ini, di akhir beliau tutup, wa fi tafsiril ayah isyaratun ila anna hubbal waton minal iman. Dari tafsir ayat ini ada isyarat bahwa mencintai tanah air adalah bagian daripada iman. Hubbul waton, Pak Kapolsek Pak dan Ramin kade nangetok hubbul waton, ulah nangedot. Pamingang ngedot mah jadi hubbul wadon. Eta teh beda artinya. Hubbul waton minal iman. Lalu Nabi melanjutkan perjalanan menuju Madinah. Begitu Nabi sampai di Madinah, di Madinah sedang diberlakukan PPKM, lagi musim pandemi. Banyak para sahabat muhajirin yang terpapar penyakit. Lalu Sayyiduna mengangkat kedua tangannya, menyuruh para sahabat mengaminkan. Kata Nabi, Allahumma habib ilainal Madinah kahubbina Makkata aw asyad. Rawahul Bukhari. Ya Allah, anugerahkan kepada kami rasa cinta terhadap Madinah ini, tanah air baru kami, melebihi kecintaan kami terhadap Mekah. Sayyiduna Muhammad sampai memohon kepada Allah agar Allah menitipkan rasa dalam hati beliau untuk tanah airnya, yaitu Madinah, sebagaimana Allah telah titipkan rasa cinta itu dalam hati beliau untuk Makkah Al-Mukarramah. Kalau masih kurang percaya bahwa nasionalisme, bahwa cinta tanah air itu dicontohkan oleh Nabi, Imam Bukhari kembali menyampaikan, idza qudima min safarin, ketika Nabi pulang dari luar kota setelah ngisi PDP KPNU gitu kan, atau reses, fanadoro ila judratil Madinah, lalu terlihat tembok-tembok perbatasan Madinah, Nabi mempercepat kendaraannya ingin segera sampai ke Madinah. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Barinya, beliau menyampaikan, wa fil hadisi dalalatun ala fadlil Madinah wa ala masyru'iyati hubbil waton wal hanini ilai. Hadis ini punya dua poin. Satu, tentang kemuliaan Madinah. Dua, disyariatkannya mencintai tanah. Aya dalilna cinta tanah air deh. Aya, Pak. Bagi para santri yang ingin detil membaca tentang dalil hubbul waton minal iman, silakan baca buku tipis ya, tebalnya sekitar 280 halaman, karya Sayyid Usama Al-Azhari, judulnya Al-Haqqul Mubin fi raddi ala man tala'aba bid-din. Di sana detil sekali hubbul waton indal mufassirin, hubbul waton indal muhaddisin, hubbul waton indal fuqaha, hubbul waton indal syu'ara, detil pokoknya. Cinta tanah air bagian daripada iman. Saya tanya sama ibu bapak, tiasa hirup di awang-awang tanpa tanah dan air? Calangap jika tongere tiasa moal. Di tanah Indonesia kita berpijak, tanah Indonesia tempat kita sujud, air Indonesia yang kita minum, dengan air Indonesia pula kita bersuci. Makanya menjaga tanah air adalah modal utama kita untuk merealisasikan keimanan dan keislaman kita. Mustahil kita bisa beriman, tak mungkin kita bisa mengamalkan keislaman kita tanpa punya tanah dan air. Laras Bu? Punten rada semangat da abi maki Pak Kapolsek upami ceramah teu dituangkeun heula teh sok rada ngagas ieu teh Pak.
Ibu bapak kumaha? Maksudnya nama bungkus. Jadi kita tuh jadi pohon deui. Sampai mana? Cinta tanah air. Nusantara ini ibu bapak, ini kebetulan kita memasuki bulan Agustus ya. 2 minggu lagi kita akan merayakan hari ulang tahun Republik tercinta ini. Sudah saatnya kita menggelorakan kembali nasionalisme bagi anak-anak kita. Nusantara ini deh, dari Sabang sampai Merauke adalah sajadah panjang kita umat Islam di Indonesia untuk sujud dan mengabdi kepada Allah. Kalau kita mencintai Allah, maka cintailah tempat sujud kita, yaitu Cinta ke Indonesia? Nama lempem lah dia mah. Sing semangat atuh isin ku Kapolsek. Cinta ke Indonesia? Esok ngaduakeun Indonesia? Tomboh. Cinta ke Indonesia? Ya cinta. Esok ngaduakeun Indonesia? Ya duka. Eta mah mirip suami ibu sadinten 5 kali nyebat I love you. Beres sholat subuh celepot bari ngahareos I love you. Beres sholat lohor I love you. Eta beres sholat asar dan celepot deui bari ngahareos I love you. Tapi can pernah nganapakahan. Percaya moal kunaon moal percanten teu aya buktos ngan ukur waos. Nu kitu teh namina manajemen huntu. Nah, huntu we I love you. Makanya kalau kita mencintai Indonesia Pak, dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam di dalam surah Al-Baqarah ayat 126. Surat apa? Al-Baqarah ayat wa idh qala Ibrahim rabbij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarat. Ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman dan limpahkan kepada penduduknya rizki dari beraneka ragam tumbuhan. Kata Al-Imam Thahir Ibnu Ashur dalam tafsir beliau At-Tahrir wa Tanwir, beliau menyampaikan doa ini masyhur dari Nabiullah Ibrahim, tapi sejatinya inilah doa setiap para nabi untuk tanah airnya. Tidak ada satu orang nabi pun yang tidak mencintai tanah airnya, kata beliau. Seluruh para nabi mencintai tanah airnya. Faktanya seluruh para nabi mendoakan keamanan, ketentraman, ketenangan, kesejahteraan bagi tanah airnya. Wujud cinta mereka terhadap tanah. Jadi cinta tanah air itu adalah thariqatul mursalin, jalannya orang-orang yang Allah berikan petunjuk. Jalannya kaum para rasul, jalannya para nabi mencintai tanah. Makanya kalau kita mencintai Indonesia, barusan dicontohkan, satu, doakan Indonesia, doakan Indonesia aman, baru memohon rizki kepada Allah. Urang masa balikna ka Allah teh hayo we nyuhungkeun rizki, ari keamanan negara belum pernah kita mohonkan. Padahal logikanya, bagaimana kita bisa memperoleh rizki yang berlimpah, rizki yang barokah kalau negaranya tidak aman? Laras Bu? Makanya yang pertama itu mohonkan kepada Allah negara aman dulu. Kalau kita memohon kepada Allah agar Indonesia aman, maka ucapan kita, perilaku kita, status kita di media sosial harus mengarah kepada keamanan, ketentraman, dan ketenangan bangsa yang kita cintai ini. Ulah sabalikna, arika Allah nyuhungkeun Indonesia aman, tapi dina medsos provokatif, dina medsos nyebar-nyebar berita bohong, dina medsos nyebar-nyebar hoak. Ibu terang hoak, nya hoax hoak. Padahal urang teh dicare ku kalau teh ujang ulah hoak. Kain nama kerusuh. Bahaya hoak itu Pak. Nabi Adam Allah usir dari surga itu korban hoak Pak. Kan di dalam Al-Quran disampaikan Nabi Adam sedang santai-santailah di surga bersama istrinya. Datang iblis. Dam, kadir kumaha senior apal di pojok itu Dam.
Mohon ayat tangkal badagan belah dinya teh sumuhun. Itu namanya syajaratul khuld, pohon keabadian. Kalau kau makan buahnya kau akan kekal di dalam surga. Eta teh bohong, eta teh sur Nabi Adam maknya aing teh senior ente dah. Demi Allah benar, Adam bukan percaya sama iblis Pak, tapi Adam sedikit pun tidak mengira ada makhluk Allah yang berdusta atas nama Allah. Singkat cerita, gerawak when Nabi Adam dan nuang buah huldi, Allah murka, Allah usir Adam dari surga. Jadi korban hoak pertama dalam sejarah peradaban manusia adalah Nabiullah Adam alaihissalam. Dan konten kreator, pembuat, penyebar hoak pertama dalam sejarah adalah iblis laknatullah alaihi. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kalian ikuti langkah-langkah setan. Salah satunya sok nyebar berita hoak. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma hoak. Itu doa agar terhindar dari bahaya hoak Pak Kapolsek. Itu dibaca 3 kali setelah subuh. Bahaya hoak itu. Nabi Adam terusir dari surga gara-gara hoak Bapak. Siti Aisyah harus menahan malu berminggu-minggu gara-gara berita bohong. Sayyidina Utsman bin Affan harus meregang nyawa gara-gara hoak yang disebarkan oleh mereka yang tidak bertanggung jawab. Makanya sekali lagi, kalau kita mendoakan Indonesia aman, ucapan kita, perilaku kita, status kita di media sosial harus mengarah kepada ketenangan, keamanan, ketentraman, deketan tiduiteun itu literasi digital. Kedua, baru kita memohon warzuqlahu minat thamarat, baru kita memohon rizki yang berlimpah kepada Allah. Ini yang akan kita sering tentang rizki. Kebetulan saya sudah hampir 2 tahun ini di Gerakan Pemuda Ansor sedang menyuarakan aswaja sugih. Kalau dulu 20 tahun terakhir kita fokus menyuarakan aswaja kebangsaan. Kita sampaikan mana dalil mencintai tanah air, bagaimana hukumnya membela tanah air. Aswaja menjadi motor penggerak untuk menanamkan nasionalisme di dada-dada warga Nahdlatul Ulama. Hari ini kita tingkatkan aswaja benghar. Orang ngabas benar, ada orang NU mah Pak, orang NU mah moal waka semangat kalau belum ada contoh. Kunaon orang NU resep haul, Nabi yang mencontohkan. Kunaon orang NU resep istighosah, Nabi yang mencontohkan. Kenapa orang NU resep tawasulan, Nabi yang mencontohkan. Orang NU mah teu semangatnya diajak duka kunaon. Orang NU mah saya diajak betang miskin mah semangat atuh pansur tadi malaikat teh nuju ngadoakeun ngaminkeun doa pas kami ku abdi di malaikat yang terus ngamin sore malaikat isik semangat atuh hoyong beunghar atuh jadi bukan doa. Ini penting. Kenapa? Kata Nabi, siapa orang yang ingin usianya dipanjangkan dan rizkinya dilapangkan, hendaklah dia silaturahim. Mual aya anu ahli silaturahim melebihi warga NU. Cek pakayatan muslimatan ansora yaumul ijtima awal pokoknya nama mual aya nu paling getol silaturahim melebihi orang NU. Tapi faktanya orang NU rata-rata balang sapa. Abdi mah teu kaharti. Dan sahur Nabi silaturahim teh ngalapangkeun rizki. Tapi dina realita nu getol silaturahim yakni orang NU karismin. Berarti ada yang salah. Dan mungkin ari Nabi nu salah mah berarti ada sisi-sisi yang salah dari kita.
Makanya di kesempatan ini mari kita kaji bagaimana sebenarnya aswaja anu ngadorong warga itu supaya bangkit mandiri secara ekonomi. Karena dana itu penting. Makomajin illa bil mal. Agama tidak akan tegak tanpa dukungan dana. So kita mau silaturahim seperti ini, syiar Islam seperti ini, cukup kusolawatan, kemudian malaikat Jibril mau sound system. Kita mau membangun masjid, mau membangun madrasah, cekapu istighosah. Nantosan malaikat mau besi jeung semen. Kudu ka toko material. Pertarosanana ari toko material na kersa dibayar ku surat Al-Ikhlas. Mau aku kudu dana. Matak dana teh penting. Nemawi kersana guru-guru urang pami ngadoa dana teh sok disungkeun. Allahumma hasil maqasi. Ayanya. Allahumma hasil maqasi. Dana sok ibu-ibu muslimat lagu favorit pami imtihanan saatos magadir naon wah dana penting dana itu nih saya sampaikan pentingnya dana di dalam Islam itu pentingnya harta itu ibu rukun Islam kan tadi di absennya ke PCNU ayat 5 catat tina 5 rukun Islam nu gratis mangan maca syahadat 4 sisanya perlu dana. Sholat perlu dana? Perlu maknya sarung jeung mukena keur sholat ngadaguan pembagian di caleg. Kan kita yang harus beli. Terus tuh Pak. So, puasa Ramadan peryogi dana. Peryogi da buka jeung sahur mah teh aya anggaran tina dana. Desanya bakal kepala desa mana ya? Kita yang harus beli. Apalagi zakat, apalagi naik haji. 60 juta bu ongkos naik haji tahun ayeuna teh. Jadi ada dari rukun Islam ongkosnya saja 60 juta. Ini menandakan umat Islam nakudu beunghar agar bisa bayar zakat, agar bisa naik. Nu miskin bisa naik haji. Bisa wae sih ya. Jarang jeung teu wajib di nu miskin mah Pak. Da teu istitoah. Tahun 2022 tahun pertama haji pasca Covid. Di Rorompok di Singaparna aya ibu-ibu muslimat NU janda tua lieu eueuh ragap teu aya Kismin bin Balangsak alias Malaran tapi eta ku Allah ditakdirkeun angkat haji sim kuring curiga ieu si ibi ngepet di mana akhirnya setelah walimatus safar saya datang ke rumahnya Bi jangan ada dusta di antara kita kumaha Sep, ari ibi ngepet ka mana? Lah, sok ka mana wae. Enggak maksud saya gimana ceritanya bisa lunas ONH, ongkos naik haji 48 juta waktu itu. Da cek sare apa di mana? Si ibi eta bari nyurucut cai soca nyarios kieu, kapungkur tos muslimatan, ibnu wangsul. Pas nyebrang jalan katabrak mobil. Eta anu nabrak langsung nyanak ibi kana mobil dijajabkeun ka puskesmas. Saja jalan nyarios Bu Haji abdi lepat abdi tanggal waler sadaya pengobatan Bu Haji dugi kadamang abdi anu nanggung tapi teu kenging diadukeun ka pihak nu berwajib Bu Haji cek si ibi eta Pak teu kenging nyebat Bu Haji nah kunaon isin abdi mah teu acan naik haji oh teu acan pujang-pujang hoyong naik haji kan tenang ku abdi dibayar OLH na tapi ulah diadukeun ka pihak nu berwajib cek si ibi eta deal jadi syariat munggah haji nate katabrak tak ieu tiasa janten inspirasi kangge sadayana lamun hayang munggah haji teu boga duit sing mineng nyebrang jalan maksud saya itu yang miskin mungkin saja naik haji da Allah maha segala-galanya tapi nu beunghar mah lebih mungkin dan ada lebihnya di samping bisa haji untuk dirinya dia bisa menghajikan orang lain kenapa orang NU harese beunghar kemarin kita dengan Menteri Agama itu halakoh ya halakoh tentang ini di 6 provinsi ternyata salah satunya ada yang menarik salami ieu Rasulullah nak sok ditampilkeun balangsak
sehingga orang NU teh motivasi balangsak sok lah ke para ajengan. Itu kan yang selalu dijual tentang Nabi. Bayangkan ibu, Rasul madamis nage ngagaraleng tilas palapah korma, da kulem nage dina palapah korma. Rasul ma'acukna ayat tamala, Nabi sering mengganjal perutnya dengan batu karena lapar tak ada makanan. Saya tanya, kira-kira di Ciparai, ayah orang Ciparai yang harus mengganjal perut dengan batu karena tidak ada makanan? Ayah mual. Berarti Rasulullah sok ditampilkan lebih miskin daripada numpang miskin asa Ciparai, Pak. Ini penting loh. Padahal para ulama itu, misalkan seperti Imam An-Nawawi dalam kitabnya Fathus Samadil Ali, kemudian Imam Abu Hayyan At-Tauhidi di dalam kitabnya Al-Basair wa Dhahair, dan banyak ulama yang lain mengatakan manittaqada anna nabi fakir minal mal. Siapa orang yang meyakini bahwa Nabi Muhammad itu miskin harta, dia telah berdosa besar. Dosa besar meyakini Sayyiduna Muhammad miskin, apalagi ngabeja-beja ka umat, ngemar-ngemar ka jamaah bahwa Rasul teh miskin, leuwih jebrau dosana, Pak. Tah salami ieu kan itu Nabi teh miskin we gitu kan. Mata orang yang teh kamotivasi, Pak. Peupeureuheun nya to Rasulullah dina ibadah teu kaudag atuh dina balangsak-balangsakna. Makanya kemarin itu saya lacak referensi-referensi otoritatif muktabar itu, ternyata Rasulullah itu kaya raya luar biasa. Kata Imam Al-Qurtubi, penulis tafsir Al-Jami li Ahkamil Quran, di dalam Al-Quran minimal ada 2 dalil bahwa Sayyiduna Muhammad kaya raya. 1, Nabi haram nampi zakat. Leres apa nggak sah? Nabi mah haram nampi zakat. Salah satu alasannya karena nabinya orang kaya. Kedua, Nabi dilarang oleh Allah menerima upah dari dakwah. Nabi dilarang oleh Allah menerima bayaran dari ceramah-ceramahnya, Pak. Tapi dicatat, Nabi itu dilarang tebak resana. Ini mohon digaris bawah ya. Nu dilarang teh ari sanes Nabi mah teu aya larangan. Kenapa dilarang? Wa wajadaka ilam. Allah yang mengkayakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya punya kitab keren, Pak, ditulis oleh Al Imam Hamad bin Ishaq, lahir tahun 199 Hijriah, wafat tahun 267 Hijriah. Kitab pertama yang mendata khusus harta kekayaan Nabi. Judul kitabnya Tarkatun Nabi. Di sana detail disampaikan Sayyiduna Muhammad itu, Pak, punya 5.736 ekor unta. Makanya ketika haji wada Nabi berkurban 100 ekor unta. Unta na 5.700, Pak. Nabi punya 10.640 ekor kambing. Cung di dia nuga dudu masa 10.000 ekor. Nabi punya 12 bidang tanah yang di dalam Sahih Bukhari juz ketiga bisa dicek, ada kitabun nafaqah. Di bawahnya ada bab habsur rajul qutasana ala ahli. Di sana disampaikan kata Sayyidina Umar, 1 kali panen dari 1 bidang tanah di Bani Nadir, Nabi mampu menyetok makanan pokok keluarga selama 1 tahun full. Sekali panen dari 1 bidang tanah, ekonomi keluarga aman 1 tahun. Acan 11 blok deui. Maknya nu kitu balangsa. Rasulullah teh beunghar. Iku lantaran Rasulullah beunghar, urang ge kudu beunghar. Kunaon kudu beunghar? Ngarah bisa wakaf, bisa sodakoh, bisa menyantuni yatim, bisa menyantuni jompo, bisa menyantuni janda tua. Kade janda tua santuni teh. Hari janda muda jeung janda pirang mah montong disantuni. Koleksi eta mah. Nabi itu kaya raya, Pak. Ya, nanti saya kirim ke panitia ya. Saya telah data itu, data tentang harta kekayaan Nabi, 10 sumber pendapatan Nabi di mana wae teh. Dan catat, harta kekayaannya itu lain simsalabim. Mentang-mentang Nabi punya mukjizat, mentang-mentang beliau Rasul, doanya mustajab dan dibekali oleh mukjizat, kemudian beliau cengeng kepada Allah. Enggak. Sugan Rasulullah teh, ya Allah, peryogi domba burudul ti pusat, Pak. Hasil kerja kami. Hoyong beunghar. Besar mangatnya orang betah miskin, Bu.
Sing semangat atuh hoyong beunghar usaha hebatnya saur sepuh teh mah lamun hoyong mayor kudu daek mayor, lamun hayang ngakeul kudu daek ngakal, lamun embung kalaparan kudu minang pepelakan ngarah pepelak kan gitu filsafat Sunda itu. Hayang mayor mayar, hayang ngakeul ngakal, embung kalaparan pepelakan ngarah pepelak. Ini penting kita push warga Nahdlatul Ulama, sangkan semangat Pak. Kenapa? Tagline kemarin kita 1 abad Nahdlatul Ulama, tagline-nya adalah kemandirian. Salah satunya kemandirian ekonomi. Tapi tadi disampaikan oleh Ketua PC ya, kita punya HGU ya, Hakuna Usaha Tanah Sekian, inilah catat di Kementerian Agama. Ketika Gus Yakut menjadi Menteri Agama dari tahun 2021, beliau mengagendakan menggelontorkan dana dengan program inkubasi bisnis pesantren. Satu pesantren dikasih modal usaha 75 sampai 600 juta tiap pesantren, Pak. Sudah lebih dari 1.800 pesantren selama 3 tahun yang mendapatkan bantuan ini. Kemarin akhir 2023 kita cek, ternyata berkembang biak. Lain berkembang biak, tapi berkembang. Ini masalahnya apa? Modal dikasih, SDM kita latih, ada pendampingan, tapi berkembang biak. Oh, ternyata SDM mental yang perlu kita rubah. Makanya kita memformulasikan aswaja bunhar itu, bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah bisa menggerakkan etos kerja warga Nahdlatul Ulama. Karena sekali lagi orang NU mah can waka semangat lamun can ayat contoh ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Ibu Bapak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kaya seperti itu ngain simsalabim, tapi hasil peras keringat banting tulang beliau disampaikan dalam Sahih Bukhari. Usia 8 tahun ketika beliau dibawa asuhan sang paman terkasih Abu Thalib. Abu Thalib mah dedehnya angka Rasulullah, tapi ekonominya tidak sebaik abu-abu yang lain. Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Rijal Bakri, eta mah beunghar Abu eta mah. Nah, Abu Lahab mah kalarasan teu pati beunghar. Abu Thalib mah teu patos beunghar. Ekonomi sedang-sedang saja, tapi murah kali seueur. Katami beban Sayyiduna Muhammad, Pak. Otomatis Sayyiduna Muhammad harus putar otak bagaimana bisa membantu perekonomian Abu Thalib. Makanya di dalam Sahih Bukhari disampaikan usia Sayyiduna Muhammad 8 tahun beliau menggembalakan kambing penduduk Mekah dengan bayaran beberapa kirat untuk membantu perekonomian Abu Thalib. Usia 12 tahun diajak dagang oleh Abu Thalib ke Syria, ke Syam. Pulang dari Syam, pulang dari Syria, Rasul ketagihan. Ternyata berdagang itu, berbisnis itu menyenangkan, bisa menghasilkan pundi-pundi cuan, Pak. Lalu Nabi magang. Nah, magang ke sunah Rasul ya, SMK sok magang geningannya, damel ka sodagar-sodagar Mekah selama beberapa tahun kerja serabutan. Di usia dewasa ya sekitar 17 atau 18 tahun Nabi berwirausaha. Nabi mandiri tedamel kabatur. Saya sering menyampaikan Sayyiduna Muhammad pemuda adalah penggerak UMKM. Beliau tidak punya modal usaha, beliau tidak punya barang untuk dijual, tapi beliau punya etos kerja yang mantap, strategi bisnis yang keren yang beliau pelajari dari saudagar-saudagar Mekah selama beberapa tahun terakhir. Lalu taktiknya Nabi datangi pedagang-pedagang kecil di gaduh produk naon, iya itu mah gaduh kiripik, uyas ku abdi panggi calankeun, mangga. Pak gaduh produk naon, bapak mah gaduh jaket kulit, uyas ku abdi panggi calankeun, mangga. Mang gaduh produk naon, teu gaduh set, mang namu gaduh harga diri. Uyas ku abdi icalan mangga. Viral we tadi Mekah teh ada anak muda namanya Muhammad bin Abdullah, etos kerjanya mantap, strategi marketingnya keren. Kalau menitipkan dagangan sama dia, bayarannya jelas.
Kalau menitipkan modal sama dia, persentasenya jelas dan berkembang biak. Itu cara KNU berkembang. Pokoknya nama pemuda Muhammad bin Abdullah ini terpercaya bahasa Arabnya Al-Amin. Catat, gelar Al-Amin disematkan oleh penduduk Mekah kepada Sayyiduna remaja dari track record bisnis, Pak, bukan dari yang lain. Viral we tadi Mekah ayat pemuda Muhammad Al-Amin yang terpercaya. Sampailah video viralnya itu ke handphone pengusaha sukses nan janda bernama Khadijah. Siti Khadijah pas pertama kali nih bisa hoax diabaikan. Anjing aya di nu share Muhammad Al-Amin bisa kubajer ternyata. Abaikan. Tapi terus informasi itu semakin menggelinding bahwa Muhammad bin Abdullah Al-Amin. Makanya kata Ibnu Katsir, di usia Sayyiduna 21 tahun Khadijah penasaran. Lalu Siti Khadijah japri lah Sayyiduna. Saya kersain salah nu teteh. Kan 15 tahun lebih tua. Di usia 21 tahun kata Ibnu Katsir, Sayyiduna Muhammad pertama kali membawa barang dagangan Khadijah ke Bahrain. Pulang dari Bahrain, Siti Khadijah ruas, Pak. Prediksi Siti Khadijah barang dagangan iya ya batina 50 juta lah. Tapi ketika Sayyiduna Muhammad pulang dari Bahrain, batiknya berlipat janda. Berlipat naon? Jadi batina langkung ageng dari prediksi Khadijah. Percantan Siti Khadijah acan bisi modus berangkat lagi. Tahun depan berangkat lagi sampai keberangkatan Nabi keempat kali di usia 25 tahun Nabi membawa barang dagangan Khadijah ke Yaman. Khadijah penasaran seperti apa marketing Nabi ini, marketing Muhammad datang jadi Nabi, Pak. Tapi kabatina luar biasa besar. Akhirnya beliau utus salah satu pekerjaannya untuk melihat strategi Nabi. Namanya Maisaroh. Ayatnya sejarah. Maisaroh diutus oleh Khadijah untuk melihat bukan hanya pribadi nabinya, Pak, karena orang Mekah sudah tahu semua pribadi Nabi itu. Al-Amin itu gak diragukan lagi. Lalu apa Khadijah mengutus Maisaroh? Tingali strategi bisnisnya seperti kemana. Singkat cerita, lain itunya pada mulai strategi mulai bejakannya. Nah kewela itu mah di Bumnu ya, di Badan Usaha Milik NU lah, nanti di koperasi kita sampaikan. Singkat cerita mah bagus melahnya, isi bocor ke batur, hari rahasia ada beja-beja, beda di kontrak pertamanya. Nah, pulang dari Yaman, Khadijah yakin bahwa Muhammad ini Al-Amin dan jago bisnis. Dari keyakinan itu, Ibu, hati beliau luluh. Dari keyakinan itu, hati beliau luluh dan beliau berkesimpulan, pemuda seperti inilah yang cocok mendampingi hidupku. Dagangan saja dijaga, apalagi aku. Akhirnya dua manusia terbaik ini menikah. Dan Ibu tahu berapa mas kawin Nabi untuk Siti Khadijah? Kata Ibnu Hisham dalam Syirah Nabawiyah Ibnu Hisham, wa asdaqoha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isrina bakratan. Ketika Nabi menikahi Siti Khadijah, Nabi memberikan mas kawin 20 ekor unta. Kalau satu ekor unta harganya 25 juta rata-rata, kali 20 tos 500 juta. Jika bayangku Ibu, ayah pemuda usia 25 tahun tapi mampu memberikan mas kawin senilai 500 juta. Kira-kira pemuda miskin, pemuda benghar. Jadi Rasulnya miskin benghar. Ngacung dia di mas kawinan 500 juta. Teh karek mas kawinan. Acan jang sound system. Acan jang tatangguyan. Acan kap KUA. Kaya Nabi pulang ngabayarkeun ieu. Rasul teh nyalinung ka gelung saurang tasik teh mah. Terang nyalinung ka gelung urang dieu. Hidup dibiayai oleh istri. Nauzubillahi min dzalik. Nih ke para ajengan biasana Bu, wami para ajengan ngariung sareng para ajengan deui da hiji nu diobrolkeun teh. Juga orang yang Khadijah milarian janda kaya yang bisa dimanfaatkan hartanya untuk syiar Islam. Nauzubillahi min dzalik. Nabi itu suami terbaik.
Salah satu kewajiban suami menafkahi istrinya. Kabayangku bapak, kalau Nabi sebagai suami tapi nafkah keluarga ditanggung oleh istri, di mana Sayyiduna Muhammad menaruh wajah sebagai suami? Nabi yang membiayai Khadijah itu. Lalu dari mana beredar bahwa Khadijah yang membiayai Nabi? Salah paham terhadap hadis riwayat Imam Bukhari tadi tentang haulil. Siti Aisyah protes, ya Rasul atau emut kene ka almarhum pan aya nama ku Allah tos digentosan kun langkung seksi. Nabi marah, kata Nabi, demi Allah, Allah belum menggantikan yang sepadan dengan Khadijah. Dialah Khadijah yang mengimaniku di saat orang lain mengingkariku. Dialah Khadijah yang menginfakkan, menyerahkan seluruh hartanya ketika orang lain menahannya. Baca hadis tapi beres. Ayat kait, ketika orang lain menahannya. Di mana? Di boikot Syi'ib Abdul Muthalib tahun ke-7 sampai tahun ke-10 kenabian. Di embargo ekonomi Sayyidina Muhammad itu. Nah di sana Khadijah menyerahkan seluruh hartanya. Ieu mati kawin dimulai nikah ditanggung ku Khadijah juga FTP dina Indosiar. Nah bayangkeun Rasul teh juga dina Indosiar aya pamuda balangsa di kampung usaha ka kota can mangi keneh gawe keur ngalamun katabrak mobil. Nabrak teh janda kaya bogoh kawin benghar ya. Nabi kita itu adalah nabi pekerja keras, nabi yang mandiri, tidak hidup di bawah ketiak istri, nabi yang menafkahi hidup. Atuh usaha di 8 tahun pak, jabat strategi marketingnya luar biasa sampai berulang kali. Sebelum menikah dengan Khadijah disampaikan oleh Ibnu Katsir, Sayyiduna Muhammad 4 kali ke luar negeri pak, eksportir beliau itu. Maknya nu kitu balangsa pak. Ini penting loh kita sampaikan, kita rubah mindset kita. Nabi Muhammad itu nabi pekerja keras, bukan nabi pemalas. Di usia 37 tahun, beliau sudah sampai pada, kalau istilah Robert Kiyosaki itu financial freedom. Bukan bekerja untuk uang, tapi uang yang bekerja untuk beliau. Makanya di usia 37 tahun, Nabi nyantai, sehingga banyak peluang untuk ujlah. Laras depan, kan Nabi ujlah di Gua Hira mulai dari usia 37 tahun. Sampai mendapatkan wahyu di usia 40 tahun. 3 tahun Nabi ujlah, tapi Khadijah terewel pak. Kenapa? Dapur aman. Beda deh jeung urang, ini kopdar balik dordar pak. Dapur can beres pak. Rasulullah tuh begitu, sirah nabawiyah itu. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, di sana disampaikan tidak ada nabi yang nganggur. Setiap nabi gaduh profesi, punya pakasaban untuk menutupi kebutuhan ekonominya. Kenapa? Karena Allah tidak ridho kalau para nabi kekasihnya hidup dari belas kasihan umatnya. Makanya para nabi itu mandiri secara ekonomi, gaduh pakasaban. Nabi Adam disampaikan dalam hadis itu, Nabi Adam profesinya petani. Sok kabayang bu, Nabi Adam lungsur di surga, di alam dunia can aya sasaha, can bisa COD-an bu. Ya otomatis untuk memenuhi kebutuhan Nabi Adam bercocok tanam. Nabi Idris pengusaha garmen, gaduh konveksi Nabi Idris teh. Kadeah ulah Nabi Idris penjahit. Bisi santri urang ngabayangkeun Nabi Idris teh ngan boga mesin jahit hiji. Bari kukurlingan ka lemur-lemur aya tulisan vermaklepis. Mun da aya nama Nabi Idris teh pengusaha garmen, gaduh konveksi. Nabi Zakaria penjual kayu bakar. Kalau sekarang Nabi Zakaria itu gaduh pangkalan gas LPG gitu. Punya pom bensin Nabi Zakaria itu. Kada contohnya pom bensin kan, ulah pom mini. Maknya Rasul pom mini pak, pom bensin. Nabi Daud pengusaha logam. Dalam Al-Quran disampaikan, wa alanna lahul hadid. Daud mampu melunakkan besi. Lain jagoan saya besi diemple-emple pak. Tapi Nabi Daud punya keahlian mengolah biji besi menjadi barang-barang bernilai ekonomis. Disebutkan di dalam Al-Quran, Daud disuruh oleh Allah membuat 300 rompi anti peluru. Mundi aya nama Nabi Daud teh komisaris PT Pindad. Sayyiduna Muhammad pedagang, 28 tahun beliau jadi pedagang. Jadi nabinya cuma 23 tahun pak. Lama mana jadi nabi dengan jadi pembisnisnya?
lama jadi pembisnisnya. Tapi sayangnya selama ini Sayyiduna hanya disuguhkan sebagai sosok nabinya saja. Bagaimana wudhunya, bagaimana sholatnya, bagaimana itikafnya, bagaimana puasanya. Jarang disampaikan bagaimana nabi bisnisnya. Sehingga banyak umat Islam yang wudhunya sama dengan nabi, sholatnya sama dengan nabi, tapi bisnisnya jauh dari yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi. Kenapa? Karena Nabi jarang disuguhkan sebagai pedagang. Padahal 28 tahun beliau jadi pembisnis. Yang benghar, tate Nabi masih usaha. Nabi maksum digaduh dosa, dibekelan mukjizat, masih usaha. Maknya ranting NU di Ciparai ngomol usaha. Teu izin ku Rasulullah. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah, kata Allah. Kalau sholat telah ditunaikan, ulah cicing wae dina sajadah. Fantashiru fil ardi, kata Allah. Bertebaranlah kalian di permukaan bumi, cari karunia dan rizki dari Allah. Jung kasabrang ka Palembang, ari balik bawa masih kena kerupuk. Kayak zaman. Di samping Nabi menjadi contoh bagaimana pekerja keras, Nabi mendorong, memotivasi, Nabi bita umat Islam agar semangat bekerja keras. Misalkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Sayyiduna Muhammad menyampaikan, siapa orang yang melangkahkan kaki dari rumah mencari nafkah yang halal agar keluarganya tidak makan barang haram, setiap langkahnya fi sabilillah hatta yarji'ah, sampai dia pulang kembali ke rumah. Kedua, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi juga mendeklarasikan at-tajirus saduqul amin, pedagang yang jujur, pedagang yang tidak pernah menipu pelanggan, pedagang yang tidak pernah merugikan konsumen, ma'an nabiyyin wasyuhada wassalihin, kelak di akhirat akan bergabung dengan para nabi, syuhada dan sholihin. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi juga memotivasi kita, man tolabad dunya halalan, siapa orang yang mencari dunia, mencari harta dengan halal, istighfafan anil mas'alah, agar dia terhindar dari meminta-minta, jaa yaumal qiyamati wa wajhuhu kal qamar lailatul badr, kelak di hari kiamat Allah akan bangkitkan dia dengan wajah glowing, berseri-seri seperti bulan purnama, ciri Allah ridho kepadanya. Lamun orang emu masih kene can semangat usaha, kata Nabi dalam hadis riwayat At-Tabrani, man amsa kallan min amali yadeh, siapa orang yang di sore hari merasa lelah karena dari pagi capek mencari nafkah, amsa maghfuran lahu, kata Nabi, pada sore itu pula dosa-dosanya Allah ampuni. Ibu bapak mulih di pangdamelan sumping ke bumi, capek, penat, berpeluh, keringat, jangan berkecil hati. Nabi kita menjawab, kacape urang ti isuk jedur, tapi ka sore jeder adalah penebus bagi dosa-dosa kita. Kira kue tate semangat MOCNU usaha. Mbah Hasyim Asy'ari, Pak, ketika beliau masih jumeneng, kalau hari pon, kan di Jawa biasa pon lagi wage gitu, pami hari pon subuh teh lurah santri pengumuman, pon aratok santri tebuyel. Kenapa? Libur. Kunaon libur? Jadwal Mbah Hasyim Asy'ari icaran kuda di pasar Sangkir, Pak. Teh pendiri NU masih usaha, maknya MWCNU mumul usaha, Pak. Ini penting loh. Pamisur Pak Jokowi teh mah kerja, tetap berbakti dan berbakti. Berbakti dan berbakti. Tadi urang mah sanes, sok lempar batu, sembunyi batik. Ini urang mah sukanya. Ini penting lah. Hoyong beunghar, hiji usaha. Kedua, kalau kita ingin kaya, ini wabil khusus bagi pengurus NU. Kalau kita ingin kaya, maka mental kita harus mental orang kaya. Karena miskin itu bukan hanya finansial, mental. Dan alhamdulillahnya Sayyiduna Muhammad telah menggariskan mental kaya bagi kita umatnya. Kata Nabi,
al yadul ulya khairum min yadi sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Memberi lebih baik daripada menerima. Artinya kalau kita ingin kaya, maka mentalnya harus mental orang kaya. Apa? Mental pemberi, bukan mental penerima. Makanya di dalam Ta'limul Muta'alim kan disampaikan penyebab kefakiran apa? Toma hayang dibe, tah lamun urang hoyong beunghar ulah hayang dibe, tapi kudu hoyong mer. Ngan lamun aya nu mere ulah ditol. Dan nu dosana mah hayangna Pak. Lain maraimana. Tah di urang Madinah teh hayang dibere tapi eueuh nu mere. Eta teh teu dunya teu akhirat. Dosa heueuh cair henteu. Ini penting. Tadi rorompok mah di Tasik pangarsa, mental kaum muslim setrum. Di rorompok mah bubulatin. Tadi rorompok mah Bu, Pak, mental kaum muslimin terus parah. Terus mental miskin sadaya. Ketika kita ingin diberi orang, lamun urang dina hati hayang dibere, Allah akan ciptakan kondisi kita pantas beri batul. Tapi sebaliknya kalau kita ingin memberi orang, Allah akan ciptakan kondisi kita, Allah akan bukakan pintu-pintu rizki bagi kita dari berbagai arah. Numawi titip kasadayana kadua pami urang hoyong beunghar ulah hayang dibere tapi kudu hoyong tadi rorompok mah parah gitu. Lain nungkul hayang dibere masyarakat teh lamun teu kabere sok kukulut tuh BLT teu kabagian RT RW diomongkeun bansos teu kabagian kuwu di Japri di Tasik ari di Bandung sami buat dia berenangnya turun kan itu. Ini penting kita ubah mindset kita di tahun baru Hijriah ini, di bulan Agustus ini. Mari kita bangkitkan nasionalisme, kita bangkitkan suara hubul waton minal iman, dan kedua kita bangkitkan energi, rubah mindset bahwa kita harus kaya. Urang kudu beung Rasulullah ge beung hoyong beunghar hiji dua ulah hayang dibere. Ini penting Bu, ini penting lah. Terus jam 4 lah sanes kirang sono Bu hawatos sonten sareng deui ari ngawas pertama ulah lah meeting bisi kapok kena-kena di dieu nemayan abdi silaturahim son sae jamaah seueur der selama 3 jam isuk pagi tos silaturahim deui ditaros ku ibu-ibu teh sanu ceramahna eta leutik-leutik di Tasik basa kamari pemudak eta ieu sia ngabejaan ulah datang naon kitu kapok kumaha 3 jam ceramahna arek balik ti heula era kan lamun sakedap mah sajam beres aing pagi tos silaturahim deui saha nu balikna eta nu alit-alit kaset tadi Tasik. Oh eta mah jang yayat hayu urang taratang da sok sakedeung si ujang eta mah eta. Tah itu pesan Rasulullah, yasiru wala tuasiru, mudahkan jangan dipersulit, basyiru wala tunaffiru, beri kabar gembira, buat jamaah nyaman, jangan membuat mereka kapok dalam beragama. Mung sate acan mungkur Ibu, misalkan tadi resim kuring ngobrol sareng ketua MWC karasan Kang Haji Cucun teh tiasa sumping tapi Kang Haji Cucun teh hoyong syukuran anak kumaha pangarsa iraha ayeuna maksudna nu hadir di pengawasan dugi kaberes pas bubar di amplopan 100.000 ewa hoyong Ibu. Napalnya ngaji teh ieu can garing letah teh lamun hayang beunghar ulah hayang dibe
ieu mah geus alami miskin mah nyantok we kalau gratis teh ye pan abdi nyariosna misalkeun laras abdi nyebat misalkeun ari misalkeun teh teu nya kadua abdi narosna hoyong alim sanes bade ditampi atanapi moal duh kade ayeuna ya abadi kieu ye mari kita rubah mental orang Islam itu mental ulah hayang dibe tapi kudu hoyong ngan lamun aya nu mere kudu gercep dan nu dosana mah hayangna itu paringan bara langsatnya itu miskin teh bahasa Arab nah saudara santri miskin teh bahasa Arab aslul wahidnya asal katana sakana yaskunu sok ke kusantri sakana yaskunu ditasrif pindahkeun kana wajan anu bakal panggih miskin sakana yaskunu teh logatna teh cicing tidak bergerak jadi penyebab miskin teh sakana yaskunu diam tidak bergerak sadayana saur Pak Kuwu teh lamun beunghar sadaya saha nu miskin tenang Pak loba anu hadir ngaji dan nu didoakeun ge nu hadir di pangan salah satu hadir jadi teh kadoa sakitulah nu biasa kapihatur hawatos wonten hapunten tina sanes kanten kalepatan hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.